di mana IKN itu bukan membawa kebahagiaan dan kebaikan untuk kami masyarakat adat, tetapi membawa kehancuran bagi kami masyarakat adat terhadap kami masyarakat adat. Jadi kayak selama ini mereka masuk tanpa permisi. Harapannya kami tidak keberatan dengan adanya IKN, tapi jangan sampai dengan adanya IKN menghilangkan hak kami sebagai masyarakat adat di sana dengan mengambil seenaknya lahan-lahan kami, mengambil seenaknya tempat tinggal kami, semua hal-hal yang kami anggap itu penting. Mungkin dari saya sendiri, saya juga banyak merasakan keresahan selama ini sejak adanya IKN, di mana IKN itu bukan membawa kebahagiaan dan kebaikan untuk kami masyarakat adat, tetapi membawa kehancuran bagi kami masyarakat adat. Yang sangat menyedihkan lagi sekarang ini, saudara kami yang ada di Pemaluan sudah disuruh mengosongkan rumah selama 7 hari. Itu bagaimana itu? Apakah itu pengadilan untuk kami masyarakat adat? Jadi tolong untuk pemerintah, tolong beri kami keadilan. Kami perlu hidup, kami minta hidup, kami butuh ruang hidup. Salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap, sehingga dialognya sesudah jadi undang-undang. Dan ketika dialognya sudah undang-undang, siapapun yang kritis dianggap oposisi, siapapun yang pro dianggap pro pemerintah. Kenapa? Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif yang memberikan ruang kepada publik. Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, berikan ruang kepada publik untuk membahas sebuah peraturan sebelum dia ditetapkan. Tapi ini nada-nadanya seperti negara kekuasaan, di mana penguasa menentukan hukum dan kemudian dari situ mempercepat investasi. Presiden Joko Widodo mengizinkan pembelian lahan di kawasan ibu kota negara Nusantara. Dari Bapak Menteri Investasi yang juga disepakati oleh Bapak Presiden, beli. Jadi tanahnya dijual, harganya ditetapkan oleh otoritas, asal tidak melanggar aturan. Itu juga kalimatnya beliau. Kerja cepat, tapi tidak melanggar aturan. Saya nyesek sekali teman-teman ketika membaca berita tentang pengusiran atau bisa dibilang somasi ya, agar supaya masyarakat adat Pemaluan yang ada di sekitar IKN itu supaya pindah, diberi waktu 7 hari. Ini nyesek banget teman-teman ya, luar biasa. Padahal di IKN itu support dari masyarakat adat di sekitar IKN luar biasa. Entah janji apa yang mereka dapatkan sehingga memberikan statement waktu awal-awal rencana pendirian IKN di Kalimantan tersebut teman-teman ya. Namun sekarang mereka sepertinya menyesal ya, melihat cara pemerintah atau cara pemerintah yang tidak merealisasikan janjinya. Teman-teman bisa lihat sendiri nih, bagaimana pendapat kalian ketika mendengarkan berita seperti ini. Harapan kami, masyarakat setempat tidak dirugikan. Istilahnya kami ini kan memang warga sini, senang dengan adanya IKN, menerima dengan adanya IKN. Kami tidak pernah menolak, kami mendukung sepenuhnya. Tapi tolong tempatkan kami pada tempatnya gitu, jangan digusur, jangan. Kemarin tuh surat yang undangan itu yang bikin resah sebenarnya, walaupun sebelumnya memang tidak ada pemberitahuan. Itu kan bunyinya sangat menyinggung. Saya pun sempat, saya bilang saya tidak terima bunyinya surat ini, kan surat teguran pertama. Seolah-olah sebelumnya kan ada penyampaian bahwa tidak boleh begini, memang tidak boleh membangun di kawasan inti. Tapi kan kami tidak membangun di kawasan inti. Dan kawasan itu belum ada ganti rugi sebelumnya. Sampai sekarang belum ada, 2 tahun kami menunggu. Apa kalian sudah melihat, membaca berita ini? 200 warga Pemaluan diminta robohkan rumah. Sedangkan di sisi lain Pak Jokowi mengatakan bahwa
mengajak warga negara Singapura untuk tinggal di IKN. Jadi pemerintah itu mengajak warga luar asing untuk tinggal di IKN. Sedangkan warganya, masyarakat setempat, penduduk asli Indonesia diusir, tidak boleh tinggal di IKN. Jadi IKN itu hanya untuk orang-orang yang berduit, terutama untuk warga asing, warga asing. Kalau penduduk Indonesia yang kelasnya bawah, pasti akan diusir, suruh meninggalkan wilayah IKN. Terus yang kemarin teriak-teriak lanjutkan IKN, kalian kemana? Apa kalian diajak untuk tinggal di IKN? Kan enggak. Jadi IKN itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang berduit, pejabat, menteri, orang-orang luar negeri, orang asing suruh tinggal di IKN. Terus kemana penduduk aslinya? Ya dihilangkan, diusir, entah kemana. Terus manfaatnya apa? Buat masyarakat setempat tidak ada. Kalian hanya diperalat, kalian hanya diperbudak dengan adanya IKN tersebut. Karena IKN itu diperuntukkan untuk orang-orang luar, warga-warga asing, Singapura dan Cina. Warga setempatnya suruh pindah, suruh pergi, jauh dari IKN. Bisa jadi nanti warga setempat hanya diperalat dan juga diperbudak nanti ketika IKN itu sudah jadi dan banyak warga-warga asing yang tinggal di sana. Tapi karena sudah menjadi pilihan kalian, ya kalian tinggal nikmatin saja apa yang sudah terjadi. Salam akal sehat. Sebelumnya, tepat tanggal 7, sekitar siang gitu, jam 2 atau jam 1 siang, ada orang yang datang mengantar undangan gitu. Undangan berikut juga dengan surat peringatan yang sekarang sudah mulai ramai ya, dalam 4 hari terakhir ini cukup ramai gitu. Dimana di dalam surat tersebut disebutkan bahwa yang mendapatkan surat itu diminta untuk merubuhkan bangunan mereka dalam waktu 7x24 jam. Ketika kami tanya dan konfirmasi kepada warga, apakah warga sebelumnya pernah mendapatkan surat? Sayangnya warga yang kami temui di tempat tersebut itu baru pertama kali mendapatkan surat tersebut. Artinya, kalau tadi pertanyaannya tentang apakah sebelumnya sudah ada sosialisasi dan seterusnya, kita menduga tidak ada gitu. Nah, perampasan tanah-tanah rakyat ini kan sebenarnya kalau bagi saya itu mengingatkan kita dengan bagaimana cara-cara kekuasaan otoritarian Orde Baru dulu kan, merampas tanah-tanah rakyat atas nama kepentingan pembangunan, mengambil alih tanah-tanah rakyat atas nama kepentingan umum dan lain sebagainya. Nah, cara-cara seperti ini juga tetap dipakai di surat yang kemarin beredar itu. Bagaimana mungkin warga negara justru dipaksa angkat kaki dari tanahnya sendiri, digusur dari tanahnya sendiri, diminta membongkar rumahnya sendiri, sementara pada sisi yang bersamaan kekuasaan atau pemerintah justru permisif terhadap modal asing kan, permisif terhadap investasi, permisif terhadap mereka-mereka yang akan berinvestasi ke IKN, bahkan mendapatkan privilege malah diberikan keistimewaan-keistimewaan yang bahkan jauh dari apa yang diharapkan atau yang didapatkan oleh warga. Oke, itu tadi. Semoga apapun yang terjadi untuk saudara kita yang ada di Kalimantan, terutama yang dekat dengan pembangunan atau di rencana IKN, semoga mendapatkan tempat yang lebih layak atau mendapatkan ganti yang lebih layak. Itu saja teman-teman ya. Silahkan teman-teman berikan komentarnya, doa terbaik untuk saudara kita yang ada di Kalimantan yang terancam dipindahkan dari tempat tanah kelahirannya. Oke, itu saja. Terima kasih sudah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.